Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel Cep Hitam. Balik lagi sama gue Cep Hitam. Maaf kalau kemarin-kemarin gue udah lama sekali gak upload ya. Karena banyak faktor, entah itu di kerjaan, pas waktu lebaran juga, dan baru-baru ini gue baru ada musibah guys. Jadi nenek gue yang satu-satunya, yang terakhir lah maksudnya, itu meninggal dunia gitu. Jadi mungkin belum 7 harinya, jadi mungkin baru bisa bikin video dan gue sempet-sempetin lah buat kalian gitu. Kalau kali ini gue bakal bahas tentang requestan yang kemarin yang sempat belum gue turutin ya kan. Gue mau buat konten tentang Andrao, cara melatih mental Andrao dan warna di Andrao gitu. Jadi kemarin ada salah satu subscriber gua minta dibuatin gimana bang caranya ngelatih mental Andrao. Jadi kali ini mungkin gua bakal bahas tentang Andrao, bukan Limaru ya. Jadi mungkin konten kali ini beda dari biasanya gitu. Tapi yang perlu gua ingatkan buat Andrao, ini perlakuannya mungkin hampir sama dengan semua ikan sih mungkin ya. Kalau dari ombyokan atau perawatan dari nol ya, kita anggap aja ini sharing aja ya. Mungkin pengalaman gua pribadi mungkin bisa buat pembelajaran kalian. Jadi kalau seumpamanya ikan Andrao yang dari ombyokan itu lebih apa ya? Kalau dibilangnya itu lebih sensitif. Beda dengan maru yang udah biasa main gebrakan gitu loh. Kecuali kalau Andrao ini kan emang ikan daf yang tergolong sensitif gitu loh. Jadi dia gampang sekali sakit dan gampang sekali drop dan gampang sekali tiba-tiba mati gitu. Jadi kalau umpamanya kalian penanganannya salah di awal beli atau awal kali ombyokan itu mungkin bisa fatal ke depannya. Jadi poin yang pertama itu kalau dari Andrao yang pertama kali beli ombyokan menurut aku ya, menurut aku pribadi. Jadi mungkin satu, kalian mungkin bisa apa ya namanya adaptasi terlebih dahulu atau enggak kalian karantina dahulu itu ikan. Jadi jangan langsung kalian rawat seperti pada umumnya gitu. Jadi mungkin kalian aklimasi penanganan pertama. Jadi mungkin waktu kalian udah memilih ombyokan atau satu ikan Andrao yang udah menurut kalian yang terbaik, usahakan itu kalian aklimasi dulu 15 menit. Ya kan? 15 menit dan usahakan kalian karantina dulu. Karantina dulu itu seperti apa? Jadi mungkin kalian taruh di tank polos dulu. Sekiranya dia mau makan dulu guys. Utamakan itu. Kalau ikan dari nol, utamakan dia mau makan dulu. Jadi jangan mikir apa-apa dulu. Jadi utamakan dia mau makan dulu. Jadi kalian karantina dulu. Setelah kalian aklimasi 15 menit di satu wadah tank atau akuarium, itu kalian karantina dulu setidaknya 3 hari atau enggak 2 hari lah. Kalian pantau sekiranya dia mau makan dan apa yang kalian kasih. Kalau saran aku mending pakan hidup ya. Kalau saran aku mending pakan hidup dan usahakan cacing ya. Cacing kalau enggak ulhong yang putih. Ya, ulhong yang putih. Saran aku. Dan setelah kalian karantina, itu tank polos ya. Jadi jangan ada settingan apapun, tank polos dan usahakan kalian kasih akrivalvin guys. Akrivalvin, obat hijau ataupun semacamnya. Jadi kalian taruh itu sekiranya dia makan. Setelah 2 hari dia bertahan hidup dan lepas dari jamur ataupun apa. Soalnya kan dari ombyokan itu kan ikan bercampur banyak, ya kan? Kita tidak tahu entah itu membawa jamur ataupun apa, entah airnya di pedagangnya itu kenapa bagus atau tidaknya kita kan nggak tahu. Jadi alangkah bagusnya kalian karantina dulu, kasih akrivalvin dulu, pakan hidup dulu. Setelah lolos dari karantina, sekiranya dia udah makan, baru kalian pindah ke tank guys.
baru kalian pindah ke tank. Dan menurut aku setelah langkah selanjutnya settingan nih, ini awal kali settingan, coba kalian kalau masalah background bebas ya, itu bisa dikasih background putih boleh, background apa namanya hitam boleh. Kalau masalah pasir, kalau saran aku mending pasir malang hitam, kalau bisa yang halus 0,5 gitu, menurut aku sarannya yang halus. Dan buat ikannya kalau bisa jangan diganggu dulu, biarin dia adaptasi dulu, cukup kasih makan dia akan hidup sehari sekali atau sehari 2 kali. Jadi intinya setelah masuk ke tank dan dengan settingan pasir malang hitam dan bebas background, itu usahakan dia nyaman terlebih dahulu di tempat itu, guys. Jadi gimana caranya kalian membuat cara ikan itu nyaman di tank itu, entah itu dari makanan yang enak, mungkin bisa cacing, udang itu yang udang kecil ya, terus uhong yang putih, itu kalian kasih aja terus akan hidup. Jangan kasih pelet ataupun jangan kalian ajarin pelet. Soalnya apa? Biar dia tahu bahwasannya lingkungan itu baik buat dia gitu. Jadi dia nyaman di lingkungan tank itu dan kondisi itu dia nyaman, jadi mungkin adaptasi dia bakal cepat lah. Itu yang ke sekiannya. Dan selanjutnya menurut aku air ya. Langkah ke selanjutnya menurut aku air. Entah itu kalau bisa, kalau ada mungkin di kalian ada air sumur, itu juga bagus. Mungkin air sumur yang kayak di pedesaan itu juga bagus. Kalau umpamanya kalian di kota, kalau bisa usahakan air isi ulang, guys. Soalnya apa? Kalau kalian langsung hajar dengan air PDAM, itu takutnya dia belum apa ya, belum terbiasa gitu. Jadi malah menimbulkan penyakit ataupun ketidaknyamanan di ikannya. Seperti itu. Itu langkah yang pertama. Jadi biarin seperti itu. Kalau masalah ngelatih pelet nanti gampang. Ada di konten aku sebelumnya, itu menurut aku semua ikan sama aja. Jadi menurut aku semua ikan sama aja, dan selama aku ngelatih pelet semuanya perlakuannya sama sih, seperti konten sebelumnya. Jadi gimana caranya ngelatih pelet itu menurutku gampang. Dan yang kedua, kenapa kok ada orang bilang susah bang ngelatih mental andrau atau DAF lainnya, entah itu stewati ataupun apa. Itu kadang ada, maksudnya ada salah satu ataupun karakter ikan yang emang dia lama banget buat jadi mentalnya. Ada yang gampang banget gitu, ada yang gampang banget dalam arti kita nyerok ikan ya, kita nyerok ikan di ombyokan gitu, kita wadain plastik, kita masukin tank, terus kita kasih kaca. Ada yang langsung mau flaring, itu ada yang gampang dan ada yang sulit gitu. Jadi perbedaannya itu kuncinya cuma di sabar. Jadi sabar dan telaten itu kuncinya. Cuma gimana caranya kita melatihnya dan membutuhkan kesabaran itu, kita bahas langsung ke ikannya aja. Oke? Oh ya guys, gue udah lama gak pernah ingetin ya. Dan ini konten udah lama baru gue buat. Jadi gue mau ingetin lagi, gue tetap bakal ngadain giveaway buat subscriber gue mencapai 200 ya. Kalau subscriber gue udah mencapai 200, gue bakal kasih giveaway buat kalian yang sering nonton video gue dan sering komen video gue. Nanti bakal ada giveaway berupa andrau dan stewati ya kan, yang udah gua spill di video-video sebelum-sebelumnya gitu. Oke, langsung aja kita ke ikannya. Check it out. Oke guys, balik lagi sama gua. Dan ini ikan andrau rawatan gua yang udah lama di gua, kepegang gua udah lama sekali, udah hampir setahunan lah mungkin ada. Jadi ini ikan andrau yang sempat kemarin waktu kekuras kena sedot selang guys, dan ini alhamdulillah udah mulai normal lagi dia. Cuma mungkin ada beberapa tulang atas itu masih belum tumbuh sepenuhnya ya. Jadi sambil berjalan lah dia mungkin bisa bakal tumbuh lagi. Dan ini aslinya banyak pembenahan, maksudnya perlu banyak di salon ya kan, entah itu diserit ataupun dipotong. Tapi bukan itu yang kita bahas kali ini. Yang mau kita bahas kali ini adalah gimana cara ngelatih mental andrau ya kan. Topiknya kali ini gimana caranya melatih mental andrau dan warna di andrau gitu. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Kembali ke awal tadi sebelumnya,
Jadi setelah langkah selanjutnya, kalau seumpamanya ikan udah nyaman, udah settle di tank kalian, jadi dia bakal gampang lah ngelatih mentalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpamanya kalian mau ngelatih, kalau aku ya, kalau saran aku, mending latih mental dulu daripada diwarna. Karena apa? Karena kalau mental dia udah ada, warna itu nanti bakal ngikutin guys, gitu. Kalau di DAF ya, khususnya di DAF, dan gimana cara ngelatih mentalnya yang seperti ini? Ntar gue buat flaring dulu guys ya. Jadi biar sama-sama tahu kalau dia wise. Megal-megol dia. Jadi jaranan guys. Oh, megol-megol. Dulu guys. Dan gimana cara ngelatih mentalnya? Jadi langkah yang pertama menurut gue, selain kalian memberi makan, usahakan kalian ajak dia interaksi terlebih dahulu guys. Contohnya kalian memegang makanan ya, megang makanan, coba kalian kasihkan interaksi seperti ini, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Sekiranya dia udah sedikit merespon, kasih. Usahakan itu pakan hidup dulu guys ya, jangan latih pelet dulu. Jadi usahakan tetap pakan hidup, seperti saran aku yang pertama tadi, usahakan pakan hidup. Jadi poin yang pertama, langkah pertama, usahakan ajak dia interaksi sebelum memberi dia makan. Itu interaksi yang pertama. Dan langkah yang kedua, ini guys, kaca. Jadi contoh ya, jadi ini tangan nih, pakan nih, kalian sambil memegang kaca nih. Jadi kaca, tangan kaca, tangan kaca, tangan kaca, itu terus guys. Jadi kalian selain mengajak interaksi tadi, kalian coba pakai kaca dengan cara tadi. Jadi antara kaca, tangan, kasih tangan lagi, kaca, tangan lagi, gitu. Guys, ada motor, biasalah pemukiman guys. Oke, udah. Cuma ini emang sayang banget aja guys. Jadi dia di anatomi ada yang lubang jarum di beberapa tempat di ekor dan di bagian bawah. Megol dia malah. Sini weh. Jadi aku ulang lagi ya. Jadi langkah yang pertama, usahakan ajak interaksi sebelum ngasih makan. Makan, ajak interaksi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sekiranya dia mau merespon walaupun sedikit, itu kasihkan. Usahakan seperti itu terus sebelum kalian ngasih makan. Itu langkah yang pertama. Dan yang kedua, kaca tadi, tangan. Jadi kalian kasih tangan, sekiranya pakan sambil pegang pakan, kaca. Tangan, kaca guys. Tangan lagi, kaca lagi. Usahakan setiap hari juga seperti itu. Itu langkah yang kedua. Ya kan, itu langkah yang kedua. Kalau sekiranya tidak berhasil juga, ini caraku sendiri ya, yang nomor 3. Aku tutup guys. Aku tutup. Jadi ini tank ya. Ini tank. Ini aku tutup pakai kardus guys. Aku tutup pakai kardus. Sekiranya berapa hari, 2 hari gitu, nanti gua ajak interaksi langsung. Sekiranya dia udah capek, baru gua tutup lagi. Gitu. Itu cara gue sendiri. Gue nemuin sendiri itu. Jadi setelah dia nyaman di tempatnya, udah tahu manusia kalau udah datang tangan ini mau mengasih makan, dia bakal nyamperin langsung guys. Dan dia bakal mau interaksi dengan kita waktu saat kardus dibuka gitu. Itu cara gue pribadi. Kalau seumpamanya, aduh, ngeblur. Kalau seumpamanya itu pun tidak berhasil,
ya kan? Ada yang keempat. Langkah yang keempat, kalau aku juga nemuin sendiri langkah ini. Jadi aku biarin guys. Jadi ini kaca ya, kaca yang agak besaran nih, kaca yang agak besaran, bekas make up ya kan. Aku taruh di depannya gini. Aku pajang ini setiap hari di depan tanknya dia. Jadi setiap kali dia lewat, dia tahu. Se, semaunya maksudnya, entah itu seminggu, entah itu berapa hari, entah berapa hari. Jadi gue taruh kaca itu di depan dia seperti ini. Dan setelah gue lepas, baru gue ajak interaksi. Gitu. Itu langkah yang keempat. Jadi kalau itu aku nemuin sendiri juga gitu. Jadi ada 4 cara buat ngelatih mental underraw itu. Ya kan? Oke, paham ya dari sini ya. Dan kalau buat tank gua, ini tank gua ukuran 50 ya. Sebetulnya ini menurutku kebesaran, guys. Menurutku ini kebesaran buat ikan size ukuran 9, ini menurutku kebesaran. Jadi ini tank ukuran 50 kali 25, tinggi dia 25. Jadi 25, panjang 50. Menurut aku kebesaran Mas Yan. Jadi mungkin kalau buat ngelatih mental, idealnya menurut aku 30 lah menurut aku. Jadi jangan terlalu besar. Kalau ini kan mungkin mental udah jadi ya. Jadi mungkin makanya kenapa aku besarin. Dan yang kedua, jangan terlalu airnya jangan terlalu tinggi guys. Kalau ini hampir full kan. Sejengkal lah. Sejengkal. Kalau bisa kalau kalian ngelatih mental usahakan jangan terlalu tinggi lah. Mungkin separuhnya inilah. Seginilah menurut. Jangan terlalu tinggi. Itu buat settingannya. Yang kedua, kalau ini settingan gua background putih, samping hitam. Cuma ini pasir malangnya pasir malang merah. Seharusnya pasir malang hitam guys. Seharusnya pasir malang hitam. Karena apa? Kayak aku seadanya aja gitu. Jadi lebih bagusnya sih pasir malang hitam aslinya ya. Jadi buat mendongkrak di badannya, warna hitam di badannya gitu. Itu buat settingan. Terus yang ketiga, kita membahas tentang warna. Jadi kalau seumpamanya mental dia udah jadi, udah mau seenggak-enggaknya sedikit, dia bakal apa? Bakal keluar sendiri warnanya guys, dan dibantu dengan pakan. Kalau aku, saran aku bisa maxi premium blue itu juga cakep. Dan maggot sih, maggot merah, kayak contoh punyanya aku, bukan promosi ya, kayak punyanya Kuku Cana itu mungkin juga cakep. Terus punyanya Bridge juga cakep, Bang Mifada itu juga cakep. Jadi semacam itu. Kenapa? Jadi mungkin maxi premium blue buat warna birunya atau kehijau-hijauannya. Terus kalau umpamanya maggot itu mungkin buat trimnya gitu. Dan aku juga jawab pertanyaan sebelum kalian tanya ya, Bang, Andrawo itu di ketapang boleh nggak sih? Kalau menurut aku boleh banget, ya kan? Jadi tergantung dari kipersnya aja. Mau dikasih ketapang juga boleh, gak dikasih ketapang juga boleh. Karena apa? Karena fungsi dari daun ketapang itu sendiri kan juga bagus buat ikan gitu loh. Entah itu olahan ataupun daunnya gitu. Aku juga punya bahan yang masih belum jadi mentalnya gitu, cuma masih sedikit-sedikit. Dan ini yang udah sempat gua spill kemarin kan, ini juga sama, kadang mau kadang enggak gitu loh. Dia kadang mau kadang enggak, gitu. Jadi dia intinya dia udah aktif dan mau gitu aja dia interaksi dengan kita guys. Karena apa? Karena dari semua ikan itu kuncinya cuma sabar dan telaten guys. Jadi tidak ada kata arti keepers gagal melatih mental, itu tidak ada kalau menurut aku, karena tidak sabar gitu. Jadi kata gagal melatih mental itu tidak ada, yang ada itu kurang sabar gitu aja. Cuma emang ada
ikan yang lama banget seperti yang aku bilang tadi ngelatih mentalnya, dan ada yang gampang banget gitu ngelatih mentalnya, ada. Jadi itu tergantung ikannya juga gitu. Cuma kita hanya perlu sabar dan telaten melatihnya gitu. Oh, dia udah agak sedikit-sedikit mau guys, sedikit mau nggak, mau nggak, mau nggak gitu. Jadi perlu sabar aja. Jadi kalian jangan gampang nyerah lah. Karena apa? Karena ya tidak semuanya dibilang gampang gitu. Jadi kalau selama aku pegang sih ya standar lah. Kak, belum nemu yang terlalu susah banget gitu. Belum. Ada kemarin red itu sebelumnya jadi, mentalnya ada, nggak tahu kenapa dia drop gitu. Dan ini gue lagi mencari-cari gitu, sama sabar dan telaten kita cari solusinya kenapa dia dan gimana caranya gitu. Nanti kalau umpamanya kita ketemu, nah itu mungkin buat pembelajaran dari kita sendiri gitu. Oke, dari sini kita paham ya. Oh, dia walaupun nggak diajak interaksi kadang flaring guys. Kalau mental udah jadi gitu, jadi mau diapa-apain aja, mau lah diapain dia tetap itu sih. Oke, segitu aja mungkin sharing dari gua. Mungkin kedepannya gua insya Allah bakal buat video lagi, the next video. Thank you, bye bye.